Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai makna tentang Dajjal. Sudah sangat banyak makna tentang Dajjal. Sudah sangat banyak orang yang dituduh sebagai Dajjal karena hanya matanya satu dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk memaknai kembali tentang makna Dajjal, karena memang hadis Nabi SAW sifatnya itu adalah terlalu simbolik, tidak dapat dimaknai atau dipahami secara literal. Ada 6 hadis setidaknya mengenai makna Dajjal tersebut. Yang pertama itu adalah Dajjal itu dikatakan munculnya dari segitiga Bermuda. Kemudian Dajjal itu ketika menginjak laut paling dalam maka hanya mata kakinya saja. Kemudian Dajjal itu akan memasuki setiap rumah bangsa Arab. Kemudian dikatakan juga pada dahinya Dajjal tersebut tertera tulisan kafaro. Kemudian ketika ciri selanjutnya adalah bila kita memilih surganya maka senjatanya itu adalah neraka bagi kita. Sebaliknya bila kita memilih nerakanya maka itu adalah surga sebenarnya bagi kita. Maka terdapat kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Misalnya ketika dikatakan Dajjal itu ketika menginjak samudra paling dalam maka hanya semata kakinya. Maka kita bayangkan seberapa besar ukurannya dari mata kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Pasti dia akan melampaui angkasa. Setidaknya seperti itu. Nah, kemudian pada saat yang sama dikatakan ciri Dajjal itu akan memasuki setiap rumah bangsa Arab. Apakah dapat dia memasuki rumah bangsa Arab apabila ukuran tubuhnya sebesar itu? Ini mengandung kontradiksi. Makanya kita tidak bisa memahaminya secara konkret, secara verbal. Tetapi kita harus memaknainya, bahwa kita harus memahami bahwasanya pesan Nabi itu adalah maknanya simbolik. Maka saya di sini ingin mengatakan bahwasanya Dajjal itu adalah munculnya pada akhir zaman, dan ternyata pada masa sekarang ini sudah dapat diterbangkannya satelit keluar angkasa, dan satelit itu dapat memberikan sinyal atau jaringan setidaknya kepada internet, kepada telepon, ponsel, HP, kemudian juga kepada televisi. Internet, telepon, dan televisi, itulah Dajjal yang saya pahami. Alasannya kenapa? Dikatakan Dajjal itu munculnya dari segitiga Bermuda. Maka di bumi ini dikatakan terdapat gravitasi, dan setiap gravitasi itu pasti memiliki pusat gravitasi, dan pusat gravitasi di bumi adalah yang berada di Amerika Utara yang disebut Bermuda, itu kawasan Bermuda. Di kawasan Bermuda itu apabila kapal berlayar di sana maka akan hilang. Kemudian pesawat apabila terbang di udaranya akan hilang. Pesawat tempur pernah dicoba diterbangkan di sana, dia juga lenyap. Orang-orang mengatakan di sana tempatnya Raja Setan. Tapi saya kira itu adalah pusatnya gravitasi, sehingga apa yang melewati di sana akan tertarik, terseret ke dalam gravitasi tersebut, ditarik ke dalam pusat bumi itu. Nah, walaupun satelit itu dapat memancarkan sinyalnya ke berbagai antero daripada bumi ini, saya yakin satelit itu dapat sangat mudah memancarkan sinyal gelombangnya ke bumi. Banyak pengaruhnya daripada gravitasi bumi. Gravitasi bumi ini tidak hanya tidak dia hanya mutlak harus ketika ditarik ke gravitasi maka harus ke Bermuda dulu sinyal itu, tetapi dapat memancar kemanapun. Setidaknya simbolnya itu adalah pusatnya gravitasi tersebut. Tidak serta-merta harus ke Bermuda dulu sinyal itu baru memancar ke seluruh antero bumi. Tidak seperti itu. Tetapi yang inti di sini adalah
pusatnya gravitasi ingin dikatakan adalah Bermuda. Kemudian dikatakan ketika menginjak samudra paling dalam, maka hanya semata kakinya. Maka umpamakan, bayangkan ada seseorang yang sangat tinggi besar tubuhnya, ketika dia menginjak laut paling dalam, maka kedalamannya hanya seukuran mata kaki dia. Maka bayangkan ketika dia berdiri, sejauh mana tinggi badannya. Maka setidaknya gambarannya itu ketika orang tersebut berdiri, maka akan sampailah ke puncak, setidaknya kurang lebih ke tempat satelit itu diletakkan untuk memancarkan gelombangnya ke bumi. Satelit-satelit untuk ponsel, untuk internet, maupun untuk televisi. Kemudian dikatakan Dajjal itu matanya satu. Komputer, laptop atau sebagainya yang memberikan sinyal internet itu layarnya satu. Kemudian HP, ponsel itu matanya satu, layarnya satu. Kemudian televisi itu layarnya satu. Apabila ada televisi yang layarnya dua, maka itu pasti televisinya dua. Ada HP yang dua layarnya, seperti HP komunikator, tetapi dia hanya satu berfungsi, salah satunya saja tidak bisa berfungsi secara optimal sekaligus. Jadi tetap matanya itu satu. Kemudian dikatakan di dahinya itu tertera tulisan kafaro. Kafaro ini maksudnya adalah untuk penegasan kepada sesuatu. Misalnya ada seorang anak yang tidak bisa membaca kelas 1 SD, maka dia akan dikatakan bodoh. Tetapi apabila anak yang sudah SMA misalnya, tetapi belum bisa membaca, maka akan dikatakan bodoh. Kafara itu adalah makna penegasan daripada sesuatu, seperti bodoh yang saya maksudkan tadi. Jadi misalnya ketika di televisi, di HP, melalui internet, kita melihat adegan suami istri secara sangat vulgar, maka itu kejahiliahan, kebodohan yang dia bawa itu tidak merupakan kebodohan kecil, tetapi kebodohan yang amat sangat bodoh. Kekafirannya itu adalah kekafiran yang sangat kafaro di dahinya itu, yaitu di tempat yang paling mudah seseorang untuk melihat orang lain, itu adalah dahinya. Ketika kita melihat ponsel atau laptop, maka paling mudah kita lihat adalah layarnya itu sendiri. Ketika layar memutar adegan-adegan seperti yang saya katakan tadi, maka kekafirannya amat sangat perlu ditegaskan. Kemudian dikatakan dia akan memasuki setiap rumah bangsa Arab. Maka apabila orang yang sangat besar itu memasuki rumah bangsa Arab, itu adalah mustahil. Tetapi apabila HP, ponsel, komputer ataupun televisi itu pasti memasuki rumah orang Arab, pasti muat ke dalam rumah. Kenapa dikatakan bangsa Arab, tidak kaum muslim secara keseluruhan? Karena ada juga kaum muslim yang tidak mampu untuk membeli peralatan-peralatan seperti ponsel tersebut. Misalnya muslim Rohingya yang hidupnya dibuang-buang ke tengah lautan, mereka tidak punya penghidupan apapun, bahkan rumah pun tidak punya. Demikian juga muslim-muslim di negeri-negeri benua hitam atau benua Afrika, banyak muslim di sana, bahkan untuk makan pun mereka susah. Tetapi bangsa Arab, sesengsara-sengsaranya bangsa Palestina, setidaknya mereka mayoritas masyarakatnya masih mampu untuk memiliki HP dan komputer dan sebagainya. Mereka mampu mengakses media-media yang berkaitan dengan satelit tersebut. Kemudian bila kita mengambil nerakanya, itu senyatanya adalah surga bagi kita. Dan bila kita mengambil nerakanya, itu adalah surga bagi kita. Bila kita mengambil nerakanya, itu surga bagi kita. Bila kita mengambil surganya, itu neraka bagi kita. Misalnya ketika kita memilih surganya, misalnya melihat adegan-adegan yang vulgar, memain judi melalui media fasilitas satelit tersebut, maka itu tampak pada awalnya itu adalah sesuatu yang mengasyikkan, tetapi efek daripada itu adalah kerugian bagi kita. Ketika awalnya tampak indah seperti surga, maka efek yang kembali kepada kita senyatanya adalah hal-hal yang merugikan kepada kita.
Demikian juga kita memilih hal-hal yang sulit daripada media internet itu tadi, media-media satelit itu tadi. Awalnya tampak susah, misalnya membaca makalah ilmiah, misalnya membaca hal-hal yang sangat bermanfaat dari internet, atau mengakses media-media yang tampaknya membosankan, tapi mungkin senyatanya di baliknya itu adalah kenikmatan bagi kita. Jadi ketika awalnya kita menganggap hal-hal melalui media satelit itu kurang mengena bagi kita, kurang mengasihkan, tapi akhirnya itu bermanfaat. Tetapi ketika kita mengakses hal-hal yang awalnya tampak sedap, tetapi pada akhirnya kurang bermanfaat bagi kita. Itu yang dimaksudkan adalah bila kita memilih surganya berarti neraka bagi kita, dan bila kita memilih nerakanya itu adalah surga bagi kita. Sahabat-sahabat sekalian, tidak ada hadis satupun daripada hadis tentang mengenai Dajjal ini yang terkandung di dalam Bukhari Muslim, tetapi setidaknya hadis-hadis ini bersumber daripada yang lain. Maka kesahihannya pun perlu dipertanyakan, tapi setidaknya ini dapat menjadi renungan bagi kita bersama untuk mempertimbang-timbangkan apakah benar yang disebut oleh Dajjal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah media-media internet itu sendiri dan sebagainya. Ada hadis yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah," sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah yang kami lakukan bila menjumpai Dajjal tersebut? Apakah kami harus membunuhnya?" "Tidak," kata Rasulullah, "karena Dajjal itu adalah hak daripada Nabi Isa untuk membunuhnya. Kemudian Dajjal yang dimaksud itu tadi tidak serta-merta harus kita hindari, tetapi harus kita manfaatkan dengan cara sebaik mungkin bagi kita semua demi kemaslahatan kaum muslimin." Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.